Tetapi karena Pater baru pertama kali ini bersama kami mohon Pater terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada kami, sebab ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, Pater. Mari Pater, dipersilakan. Nama saya Suku, ya, Suku Ordo Karmel. Ya, pernah bekerja di Sumatera Utara selama 15 tahun. Saya sudah jadi imam 30 tahun, imamat 30 tahun. Nah, dan sekarang saya bekerja membimbing para frater calon pastor setelah mereka pulang pastoral. Jadi 2 tahun berada bersama saya bimbing mereka ini untuk persiapan kaukal dan kehabisan diakon. Frater Karmel. Itu aja cukup. Cukup, Pater. Ada pertanyaan lagi? Gimana nih kamu nih, jangan bikin. Silakan, Pater. Ya. Silakan mengambil tempat dan waktunya saat ini. Kalau mau saya bantu, bisa, Pastor. Iya, kenapa? Bantu share screen-nya. Mau saya share? Jadi belum masuk ke ini yang lain ya? Enggak. Kalau mau saya bisa. Mau saya share? Ya, saya nggak tahu di fraksi. Oke, saya coba ya. Ini udah share nih. Ini saya share nih, Pastor. Oh, ini. Ini. Oh, gitu. Oke. Yes. Nanti soalnya ada tambah-tambahan saya baca punya saya ini. Ya, oke. Mulai ya. Silakan. Baik, selamat malam semuanya. Ya, saya ambil judul refleksi kita, permenungan kita, panggilan untuk hidup dalam kelimpahan. Titik tolaknya itu Yohanes bab 10 ayat 10. Ya. Semua kita panggilan hidup kita itu untuk menjadi sempurna, itu menjadi utuh. Utuh ya, tidak harus sempurna kan gitu. Nah, baik para saudara yang terkasih, saya mulai. Pepatah populer mengatakan di belakang setiap pria hebat ada wanita hebat. Atau di belakang setiap suami hebat ada ibu rumah tangga yang hebat. Dalam konteks ini, LPV kita mengatakan di balik kehidupan yang hebat ada banyak doa dan disiplin diri. Ya. Di balik kehidupan yang hebat ada banyak doa dan disiplin diri. Apa yang kita lakukan dalam keseimbangan doa dan belas kasih seperti Maria dan Marta bertujuan supaya hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan berarti hidup dalam kasih, ya, hidup dalam Allah. Maka menghasilkan buah-buah yang enak, bukan buah-buah yang asam. Ya, itu nampak dalam Yesaya bab 7 bab 5 ayat 1 sampai 7, ya. Justru dipanggil untuk menghasilkan buah yang enak di mana ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya seperti yang dikatakan dalam Galatia bab 5 ayat 22-23. Kemudian ada teks yang banyak, yaitu banyak teks yang lain bisa dilihat dalam Lumen Gentium tadi ya. Lumen Gentium nomor itu 40 tadi. Nah. Lalu nama lain untuk Allah, untuk Tuhan adalah hidup dalam kepenuhan. Tuhan itu hidup dengan kepenuhan. Kepenuhan hidup Tuhan adalah cinta yang menyebar dengan sendirinya, yang meluap dalam ciptaan dan di semua makhluk hidup dan yang tidak hidup. Kitab Suci memberitahu kita bahwa pada hakikatnya Tuhan itu gratis. Artinya apa? Dia membagikan cinta dan hidupnya dengan kita itu secara gratis, cuma-cuma, tanpa syarat apapun, tanpa harga apapun. Dengan demikian hidup menjadi anugerah Tuhan yang tersebar, yang anugerah Tuhan yang terbesar dan paling berharga bagi kita.
Dia berbagi hidupnya dengan kita melalui perantara orang tua, kerabat, teman, dan seluruh ciptaan yang penuh kasih. Kita menerima hidupnya melalui nafas yang kita hirup, air yang kita minum, buah yang kita makan. Seluruh ciptaan memelihara kita, mendukung kita, mempromosikan hidupnya di dalam diri kita. Tuhan terus-menerus mengkomunikasikan hidupnya kepada kita dalam berbagai bentuk dan cara. Tuhan telah menciptakan kita sebagai manusia dengan begitu banyak kemampuan dan karunia. Seperti kecerdasan, kemauan, emosi, perasaan, imajinasi, ingatan, dan tubuh yang indah, yang cantik, yang gandeng. Ini adalah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kita bahwa kita hidup sepenuhnya dalam semua batasan kehidupan manusia ini. Namun sayangnya, sangat sedikit dari kita yang menjalani hidup kita sepenuhnya. Konon dibandingkan dengan kemampuan kita, kebanyakan manusia hanya hidup 10% dari hidupnya. Oliver Wendell Holmes berkata, kebanyakan dari kita mati dengan satu musik masih ada di dalam diri kita. Ya, kebanyakan dari kita mati dengan satu musik masih ada di dalam diri kita. Artinya apa? Artinya kita memiliki banyak lagu di dalam diri kita. Ya, kita memiliki banyak lagu cinta di dalam diri kita. Tetapi lagu-lagu cinta itu tetap tidak dinyanyikan. Kebanyakan mati sebelum dinyanyikan. Untuk berbagai alasan, sadar atau tidak sadar, kita menutup banyak aspek indah yang ada di dalam diri kita. Mengapa kita tidak menjalani hidup kita sepenuhnya? Ini penting untuk diketahui agar kita menempatkan diri kita di jalan menuju kepenuhan hidup. Pertanyaan yang dapat diajukan, mengapa kita tidak menjalani hidup kita sepenuhnya? Meskipun Tuhan membagikan hidupnya dengan kita secara berlimpah dan cuma-cuma, mengapa kita tidak mengalaminya dalam kelimpahan setiap hari? Berikut ini ada beberapa di antaranya. Kita tidak mengatur hidup kita. Banyak dari kita tidak menjalani hidup yang berkelimpahan karena kita tidak mengatur hidup kita sendiri. Kita tidak mengambil tanggung jawab untuk menjalani hidup kita sendiri di semua dimensi. Kita telah membiarkan diri kita menjadi korban dari berbagai kekuatan sadar atau tidak sadar di dalam atau di luar kita. Korban dari latar belakang kita sendiri yang rusak, korban pelatihan yang salah, ya, pembinaan yang salah, pembelajaran yang rusak, dan masa kanak-kanak yang tidak sehat. Kita masih terus menyalahkan orang lain atas semua penyakit dan kehancuran kita dan melakukan sedikit hal yang berharga untuk mengatasinya. Yang kedua, kurangnya motivasi adalah alasan lain mengapa kita tidak menjalani hidup yang utuh. Kita mengamati begitu banyak orang yang keinginan mereka untuk menjalani kehidupan yang utuh sangat lemah. Motivasi dan penegasannya lemah, sehingga daya juangnya kurang. Misalnya kita tidak bertanya kepada orang-orang, bagaimana Anda menjalani kehidupan ini? Ya, beberapa jawaban yang umum terdengar, lanjut, menarik, saya tidak punya pilihan, saya harus jalani itu. Jawaban mereka kurang bersemangat. Motivasi pada dasarnya terdiri dari memikirkan alasan yang meyakinkan untuk hidup dan di dalam hati makna yang baik untuk hidup. Ketika orang-orang termotivasi dengan benar, keajaiban terjadi dalam hidup, ya. Ketika orang-orang termotivasi dengan benar, keajaiban terjadi dalam hidup. Energi baru melonjak dari dalam. Kita telah mendengar bagaimana para olahragawan yang bermotivasi tinggi secara teratur berlatih untuk mencapai tujuan mereka. Dan bagaimana para biarawati yang bermotivasi religius merawat pasien kusta dan melayani mereka dengan sentuhan penyembuhan. Ada orang lain yang dimotivasi oleh alasan yang salah
seperti kelompok teroris, misalnya kelompok Bin Laden, ya, dan lain-lain. Mereka adalah kelompok yang sangat kecil, tetapi sangat termotivasi untuk membuat ribuan orang merinding. Yang ketiga, kurangnya kesempatan yang tepat di dunia yang tidak adil ini adalah alasan lain mengapa orang tidak dapat menjalani kehidupan yang utuh. Setiap masyarakat penuh dengan struktur yang tidak adil dan menindas. Pembagian orang yang tidak adil menjadi kaya dan yang miskin. Dan struktur yang tidak adil seperti sistem kasta membuat orang kehilangan kesempatan yang sah untuk berbunga dan berkembang. Ya, saya ingat itu Santa Faustina itu, kasih adalah bunga, belas kasih adalah buah. Yang keempat, pelatihan yang salah dan situasi masa kanak-kanak yang tidak sehat membuat orang menginternalisasi nilai-nilai dan sikap yang tidak sehat, di mana mereka gagal menjalani hidup sepenuhnya. Seorang anak yang dibesarkan dalam ketakutan dan kecemasan terus-menerus oleh ayah yang pemabuk dan ibu yang suka mengomel akan sangat menderita karena kurangnya dukungan emosional yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak. Kelima, ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang sehat. Kita manusia pada dasarnya adalah makhluk relasional. Kita sehat sejauh kita mampu membangun hubungan yang sehat dan dewasa dengan orang yang tinggal dan bekerja dengan kita. Kita tidak membantu sejauh kita tidak dapat membangun hubungan yang sehat dan stabil dengan mereka. Karena berbagai alasan, beberapa tidak dapat membangun hubungan yang hangat dan dewasa dengan orang lain. Mereka merasa kesepian, bahkan dalam keluarga atau komunitas besar, dan dengan demikian menjalani kehidupan yang tidak menyenangkan. Yang keenam, kurangnya komunikasi. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berkomunikasi. Kita tumbuh sejauh kita berkomunikasi dan membangun persekutuan, harmoni, dan persekutuan dengan orang lain. Mereka yang gagal berkomunikasi secara efektif, gagal menjalani kehidupan yang utuh. Yang terakhir, alasan lain yang tidak memungkinkan kita untuk hidup sepenuhnya adalah latar belakang keluarga yang tidak sehat, pengkondisian yang salah, formasi atau pembinaan yang salah, pemusatan diri, berbagai bentuk kehancuran, kurangnya visi iman dalam hidup, kepercayaan yang salah, ketidaktahuan, dan seterusnya. Dari yang kedua, refleksi iman tentang kehidupan. Dari perspektif Kristen, hidup pada dasarnya adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Ya, kita lihat dari pandangan kita ya. Hidup adalah pemberian Tuhan yang kekal. Tuhan tidak pernah menarik anugerah hidupnya dari kita. Itulah sifat Tuhan. Begitu Tuhan memberi kita anugerah, Dia tidak pernah menarik diri. Anugerah berbeda dari ganjaran. Dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah ganjaran. Kita tidak pantas mendapatkannya. Tuhan juga tidak meminta izin kita sebelum membagikan hidupnya. Hidup adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan yang datang dari kasih-Nya yang melimpah dan tidak bersyarat bagi kita. Itulah mengapa tidak ada yang berhak mengambilnya dalam keadaan apapun. Percaya pada Tuhan berarti mencintai hidup dalam totalitasnya, dalam persekutuan dan harmoni dengan semua kehidupan. Karena keegoisan, manusia gagal menjalani kehidupan bersama Tuhan dalam bentuk aslinya. Tuhan dengan menjadi manusia di dalam Yesus mengajarkan kita bagaimana hidup, bagaimana menyingkapkan di hadapan kita hakikat Tuhan, kasih. Hakikat Tuhan adalah kasih dan kehidupan yang sebenarnya.
Seluruh misi Yesus adalah untuk mengkomunikasikan hidup dalam kelimpahan kepada kita manusia. Ya, bisa dibaca Yohanes bab 10 ayat 10. Dia memilih untuk mengkomunikasikan hidup dengan mencintai semua dengan penuh kasih, menyembuhkan setiap luka, mengampuni semua, memelihara kehidupan yang sakit dan yang menderita, memberi makan yang lapar, menghibur yang menderita, memberi harapan kepada yang putus asa, secara tegas bergaul dengan yang terpinggirkan dan yang terbuang, dan termasuk dalam persekutuannya dengan mereka yang dikucilkan oleh keegoisan dan ketidakadilan manusia. Bahkan keadilan Tuhan itu kreatif dan transformatif, ya, yang mengubah. Keadilan Tuhan adalah kasih tanpa syarat dan pengampunannya. Tuhan dengan mencintai semua dan mengampuni orang-orang berdosa, mengubah mereka menjadi pribadi yang adil. Dengan demikian, Yesus menjadi jalan, terang, dan kebenaran untuk kebaruan dalam hidup. Yesus memberdayakan semua orang yang percaya kepadanya untuk mengubah hidup mereka. Tuhan mencintai kita dan berbagi hidupnya dengan kita. Cinta pada dasarnya tidak bersyarat dan cuma-cuma. Sifat Tuhan demikian. Dia tidak berhenti mencintai kita. Ya. Yaitu dalam, saya ingat Yesaya 54 itu ayat 10. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku kepadamu tidak akan beranjak daripadamu. Tindakan baik atau buruk kita tidak menghentikan cinta dan kehidupan Tuhan mengalir ke dalam kita. Karena hidup mengalir dari cinta, cinta berarti hidup. Berhenti mencintai berarti menolak hidup. Ketika yang satu mencintai yang lain, ia hanya memikirkan yang lain. Dia memberikan segalanya kepada yang lain, semua yang dia ada dan yang dia miliki. Yesus mencintai kita dan memberikan segalanya kepada kita. Ya, bisa dibaca surat Rasul Paulus kepada jemaat itu di Filipi bab 2 itu. Di mana ada kepenuhan cinta, di situ ada kepenuhan hidup. Cinta adalah darah kehidupan, ya. Cinta adalah darah kehidupan. Cinta, darah dan kehidupan pada dasarnya harus mengalir dalam diri sendiri dan orang lain. Kita menyebut sungai sebagai sungai hanya ketika air sungai mengalir terus-menerus. Ketika air tidak mengalir, ia tidak lagi menjadi sungai dan menjadi kumpulan air belaka yang disebut kolam atau telaga atau sumur. Dengan cara yang sama, cinta dan kehidupan harus mengalir. Jika darah tidak mengalir di beberapa bagian tubuh tersebut menjadi lemah dan tidak bernyawa. Cinta dan kehidupan harus mengalir ke semua anggota keluarga dan komunitas. Ya, cinta dan kehidupan harus mengalir ke semua anggota keluarga dan komunitas. Jika tidak mengalir, maka akan terjadi pelembahan kehidupan keluarga dan komunitas. Yesus juga mengatakan bahwa hidup harus diberikan dan dibagikan kepada orang lain sebagai anugerah. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Semakin kita berbagi hidup kita dengan orang lain dalam cinta, semakin banyak kehidupan yang akan kita miliki. Ya, semakin kita berbagi hidup kita dengan orang lain dalam cinta, semakin banyak kehidupan yang akan kita miliki. Kita tidak akan menjadi miskin dengan berbagi. Ya, kita tidak akan menjadi miskin dengan berbagi. Dan itu berarti apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai, yang akan kita petik.
Kalau kita taburkan cinta, maka kita akan menerima cinta. Itulah mengapa kita mengatakan cinta melahirkan cinta. Cinta melahirkan hidup, dan hidup melahirkan kehidupan. Tindakan tertinggi cinta adalah memberikan nyawa sebagai anugerah untuk yang lain. Sekarang kita masuk cinta dan kehidupan itu saling terkait. Saat ini dalam masyarakat yang berorientasi pada keuntungan dan konsumeris, memberikan nyawa untuk orang lain tampak agak tidak realistis dan tidak dapat direalisasikan. Namun, kita membaca di surat kabar harian tentara mati dalam perang untuk bangsanya. Kita menyebut mereka martir. Kita juga mendengar tentang ratusan pelaku bom bunuh diri yang mati karena alasan yang benar atau salah. Orang juga membakar diri untuk tujuan sama. Beberapa dari mereka mati karena cinta, beberapa karena negativitas. Ya, mati karena negativitas dan kebencian, dan yang lain karena masalah psikologis. Tetapi kita juga tahu tentang wanita dan pria sekaligus menawarkan hidup mereka untuk dihabiskan dalam pelayanan penuh kasih kepada pasien kusta, pasien AIDS, dan orang miskin. Kita telah mendengar tentang Maximilian Kolbe dan orang-orang suci lainnya yang telah menawarkan diri untuk mati, menggantikan orang lain sehingga mereka dapat hidup dan memberikan kehidupan kepada orang lain. Sesungguhnya, tindakan cinta tertinggi adalah menawarkan hidup seseorang untuk orang lain sebagai anugerah diri total. Itulah sebabnya Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tagore berkata, Rabindranath Tagore berkata, hidup diberikan kepada kita, kita mendapatkannya dengan memberikannya. Jadi cinta, hidup itu menuntut korban karena dia punya harga. Korban materi, korban waktu, ya, korban perasaan, dan bahkan korban nyawa. Ya, itu jelasnya korban materi itu. Yang paling gawat itu korban perasaan itu. Itu yang paling gawat. Lanjut. Tuhan adalah pencipta kehidupan. Karena itu, kehidupan Tuhan dibagikan dengan kita tidak pernah mati. Itu kekal, karena Tuhan itu kekal. Tuhan tidak pernah menarik hidup dari kita. Kebangkitan Yesus adalah penegasannya. Meskipun kematian jasmani adalah kenyataan, kehidupan yang Allah bagikan kepada kita akan berlanjut dalam beberapa bentuk lain dengan cara yang tidak kita ketahui. Begitu kita menerima dengan iman, Tuhan yang bangkit, kematian kapanpun itu datang, tidak boleh membuat kita takut. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Yaitu 1 Yohanes bab 4 ayat 18 itu. Iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang hidup kekal membebaskan kita dari semua kecemasan dan menantang kita untuk menjalani hidup kita sepenuhnya dan penuh sukacita. Kehidupan manusia melewati berbagai bentuk dan tahapan. Kehidupan manusia dimulai dengan penyatuan sel pria dan wanita di dalam rahim ibu. Ya, kehidupan dalam bentuk sel diubah menjadi embrio, kemudian seorang anak, remaja, dewasa, dan tua. Oleh karena itu, seseorang harus secara alami melewati berbagai tahap kehidupan yang mungkin kita sebut sebagai jenis kematian. Ya, dan akhirnya kembali ke sumber dan pencipta kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Dalam pengertian yang benar-benar Kristen, ada awal dari kehidupan. Tetapi kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Kematian merupakan transisi ke bentuk kehidupan baru. Itulah sebabnya dalam kata pengantar untuk misa pemakaman, kita mendengar hidup tidak berakhir tetapi hanyalah diubah dan berlanjut dalam kepenuhan di dalam Tuhan. Kita semua takut mati. Sebagian karena kita berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Jika kita bisa memperdalam iman kita
untuk mencintai dan hidup di dalam Tuhan. Rasa takut akan kematian perlahan-lahan berkurang. Seperti yang dikatakan kitab suci, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dalam pemikiran Kristen, hanya keegoisan yang menyebabkan kematian, yang kita sebut kehancuran hidup. Orang yang egois terus-menerus mati dan menyebabkan kematian bagi orang lain. Ya, orang lain juga jadi ikut mati juga. Orang yang egois menarik diri dari berbagai hidup dengan orang lain, menjadikan diri mereka pusat dunia. Di sisi lain, mereka yang mencintai orang lain dan berbagi hidup dengan orang lain, masuk ke dalam jaringan kehidupan dengan Tuhan. Hidup mereka berlanjut dalam kehidupan orang lain dan dalam kehidupan Tuhan. Dalam pengertian ini, semua yang meninggal benar-benar mencintai kita terus hidup di dalam diri kita dan di dalam Tuhan. Karena Tuhan bukanlah pencipta kematian, maka Tuhan telah memberikan kita hidup untuk hidup tanpa akhir. Ya, dalam kebijaksanaan di sana dikatakan Tuhan tidak bersukacita atas kehancuran yang hidup. Kematian sebagai kehancuran hidup berasal dari segala macam keegoisan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Mencintai keegoisan, mencintai pemerasan, ya, ketidakadilan berarti berpaling dari cinta dan kehidupan dan memilih kematian. Apapun yang mengancam, yang melemahkan, mengurangi, dan menghancurkan kehidupan adalah kematian. Apapun yang merendahkan hidup dan makhluk hidup, dengan memilih atau mempromosikan aborsi, euthanasia, dan lain-lain, menyebabkan kematian. Jika agama, ideologi, politik, atau ekonomi merongrong martabat, kebebasan, dan hak manusia, berarti mereka mempromosikan budaya kematian. Ini adalah tantangan bagi misi dan kerasulan kita, ya, siapapun kita yang telah dibaptis. Dalam pengertian ini, Gutierrez mengatakan bahwa hidup adalah mengambil sikap melawan semua yang mempromosikan kematian, yaitu ketidakadilan, pemerasan, penyelewengan, penyalahgunaan, dan ketidakbebasan. Meskipun kita dilahirkan dari cinta untuk hidup, realitas kematian mengelilingi kita. Erich Fromm mengatakan bahwa budaya modern adalah berorientasi pada kematian. Kekerasan dan perang adalah gejala utama dari orientasi kematian ini. Kematian sebenarnya mengisi sebagian besar program televisi, ya, dengan virus ini. Film, novel, dan surat kabar kita. Sebagian besar tema di dalamnya adalah kematian yang didramatisasi, kematian yang sensasional, dan kematian yang dipromosikan dalam berbagai bentuk. Berita terburuknya adalah berita kematian, dan cerita kriminal memang menghibur banyak dari kita. Film cabul, pembunuhan dengan kekerasan, dan tindakan kejam di berita dan di televisi membangkitkan keingintahuan kita lebih dari sekedar cerita yang terdengar etis dan heroik. Mungkin lebih banyak membaca cerita sensasional seperti teroris yang paling dicari Bin Laden. Kisah-kisah seperti itu menarik bagi kita lebih dari kisah-kisah Bunda Teresa, ya, Kalkuta. Terus, hidup melahirkan kehidupan. Kapanpun kita mencintai, kita melahirkan hidup. Kita melahirkan kehidupan. Kapanpun kita memaafkan. Kapanpun kita berdoa. Menolong orang yang miskin dan yang sakit. Dan memasuki hubungan yang penuh kasih dan harmoni dengan orang lain. Kematian melahirkan kematian. Kita mempromosikan kematian setiap kali kita menolak untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain. Kita menolak untuk mengakui nilai orang lain. Kita mempromosikan kematian setiap kali kita menanamkan rasa tidak aman,
dan kecemasan pada orang lain, dan menyimpan dendam dan balas dendam. Nomor 5, bagaimana mempromosikan kehidupan. Ada banyak cara yang bisa kita jelajahi untuk mempromosikan ya, atau mendorong, memajukan, mengembangkan kehidupan di dalam diri kita dan di sekitar kita. Berikut ini ada beberapa di antaranya. Hidup itu rapuh, maka harus dipelihara dengan hati-hati. Ya. Sakit itu indah, tetapi sangat lembut dan rentan. Kita harus menangani anak ayam dengan sangat hati-hati dan lembut. Demikian pula, hidup kita juga indah, tetapi sangat rapuh dan rentan. Karenanya kita harus memelihara hidup kita dengan hati-hati. Kita tahu dari pengalaman bagaimana ketika kita tidak berpikir dan ceroboh, kita menyakiti orang lain dan diri kita sendiri. Dengan menggunakan kata-kata kasar, ya, kritik kasar, ucapan yang tidak berguna. Perilaku seperti itu melumpuhkan hidup. Kita gagal mengenali kerentanan hidup dan karena itu gagal merawatnya dengan tekun. Berbagi hidup dengan orang lain. Hidup bersama adalah hidup yang dijalani. Hidup yang tidak dibagi adalah hidup yang hilang. Jika kita menganggap hidup kita sebagai anugerah Tuhan yang indah dan cuma-cuma, sebagaimana yang dibagikan olehnya dengan kita secara cuma-cuma dan gratis, kita juga mulai membagikannya dengan bebas kepada orang lain. Hanya dengan berbagi hidup kita dengan orang lain secara bebas, kita bisa menjalani hidup kita sepenuhnya. Berbagi hidup kita dengan orang lain menciptakan ikatan dan realita. Dan ikatan ini menciptakan persaudaraan, harmoni, persekutuan, menyerupai persekutuan dan harmoni dalam Tritunggal Maha Kudus. Cinta dan kehidupan melahirkan kehidupan. Kita mengatakan bahwa cinta melahirkan cinta dan kehidupan melahirkan kehidupan. Ide, pengetahuan, saran, nasihat, dan arahan tentang kehidupan tidak melahirkan kehidupan. Cinta itulah yang melahirkan kehidupan. Karenanya kita harus terus berusaha untuk hidup dalam cinta dan dengan penuh kasih berbagi hidup dengan orang lain. Kita akan mengalami kelimpahan hidup di dalam diri kita dan orang lain. Biarkan kehidupan itu mengalir. Seperti yang kita lihat sebelumnya, sungai harus mengalir agar menjadi sungai. Dengan cara yang sama, kehidupan agar tetap hidup harus mengalir di dalam diri kita. Dari kita ke orang lain dan menuju Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Hidup selalu mengalir, entah dengan tegas, penuh kasih, dengan enggan, berani, malas, ketakutan. Mengalir tentu saja. Bahkan seluruh alam semesta ciptaan adalah aliran tak berujung yang sangat besar. Ada aliran musim, musim gugur, panas, dingin dan semi. Bumi berputar, bumi mengalir. Tata surya sistem planet dan galaksi itu dari miliaran bintang semuanya berputar atau mengalir. Semua makhluk hidup juga merupakan bagian tak terpisahkan dari aliran kekal ini. Saat-saat muncul ketika kehidupan untuk mengalir dari kita ke orang lain dan dari orang lain ke kita. Kehidupan yang tidak mengalir berarti stagnasi, kematian. Setiap usaha harus dilakukan untuk menghilangkan stagnasi dan penyebabnya dan membiarkan kehidupan mengalir ke jalur alaminya. Kembangkan kontak dengan semua jenis kehidupan dalam penciptaan. De Mello mengatakan, dengarkan kehidupan.
bangunlah kehidupan di sekitar kita, karena begitu sering kita tertidur untuk hidup. Ada begitu banyak kehidupan pada tumbuhan, pada pohon, burung, binatang, dan manusia di dalam dan di sekitar kita. Dan kita sepertinya tidak menyadarinya. Jadi kitab suci kita ini kan bukan hanya yang kita pegang Alkitab ini yang setiap hari itu, bukan hanya itu. Tetapi alam itu juga adalah kitab suci. Ciptaan Tuhan itu juga adalah kitab suci bagi kita. Karena itu seperti yang dikatakan Demelo tadi, dengarkan kehidupan. Bangunlah kehidupan di sekitar kita. Karena begitu sering kita tertidur untuk hidup. Kita perlu melihat, mengamati, dan menikmati keindahan hidup di semua makhluk hidup di sekitar kita. Kesadaran seperti itu akan menghasilkan lebih banyak kehidupan dalam diri kita dan memelihara kehidupan yang sudah kita mulai. Dalam dunia kemajuan teknologi saat ini, semakin banyak orang kehilangan kontak dengan variasi kehidupan dalam ciptaan Tuhan dan memilih stimulan, program, dan hiburan buatan manusia yang kesepian dan segera menjadi muak, lelah, dan bosan. Obat yang tepat adalah dengan menyadari semua kehidupan di sekitar kita. Perlahan-lahan kita terserap dalam misteri kehidupan dan menemukan keindahan hidup yang tersembunyi, terus-menerus mengarah pada kehidupan yang lebih penuh, kehidupan yang berkelimpahan. Yesus adalah roti hidup. Terimalah roti ini yang hari ini kita rayakan. Bagi kita orang beriman, Yesus adalah sumber kebaruan dalam hidup dan sumber kelimpahan dalam hidup. Dia adalah roti hidup kekal. Mereka yang menerima Dia mulai mengalami kelimpahan hidup dan hidup kekal. Nanti bisa dilihat teksnya itu. Yang sejalan dengan misi utama Yesus yaitu supaya semua hidup berkelimpahan. Seperti yang sangat jelas dari kehidupan dan pelayanan Yesus itu. Misi Yesus adalah untuk memberikan kehidupan dan mempromosikan kehidupan, berbeda dengan mereka yang mencuri kehidupan atau menyebabkan kematian. Yesus tidak hanya berbicara tentang hidup, tetapi tentang hidup dalam kelimpahan, yang berarti meluap sampai pada titik yang berlebihan. Kelimpahan hidup menjadi kenyataan jika kita membiarkan Tuhan menjadi Tuhan di dalam diri kita. Jika Tuhan memerintah dalam setiap bidang kehidupan, setiap orang menikmati kepenuhan hidup yang melibatkan peningkatan martabat manusia, keadilan, persekutuan, kebebasan, dan perdamaian. Oleh karena itu, kita perlu menginternalisasi visi Yesus tentang hidup daripada terganggu dengan ritual tentang Yesus. Kita perlu mengikuti Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, mengikuti Yesus itu berarti, ya Injil hari ini kan bilang, datanglah. Ya, barang siapa itu Injil hari ini, intinya itu pada bab 6 ayat 35. Barang siapa datang kepadaku dan percaya kepadaku, dia akan memiliki hidup yang kekal itu. Nah, datang kepada Yesus itu berarti mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu berarti meniru. Ya, kita masuk ke dalam kemuridannya dan meniru gaya hidup Yesus. Yang berikut berpartisipasi dalam hidup Yesus. Ya, berpartisipasi dalam hidup Yesus. Yesus yang ditolak, dicaci maki sampai mati di salib itu. Dan yang berikut mengikuti Yesus Kristus, ya berarti sudah Yesus tinggal di dalam diri saya tinggal di dalam dirinya. Ya, itu seperti kata Rasul Paulus itu. Siapapun yang dengan tulus mengikuti Yesus akan mengalami transformasi batin dalam waktu singkat dan menemukan dirinya di jalan menuju kelimpahan hidup. Jadi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Lalu yang berikut, merayakan hidup.
Hidup adalah suatu perayaan. Hidup harus dirayakan setiap saat. Setiap kali kita berusaha merayakan hidup, kita mengalami lebih banyak kehidupan di dalam diri kita sendiri. Perayaan ulang tahun, hari jadi pernikahan, dan pesta ulang tahun menghidupkan kembali banyak kehidupan. Ya, Bali adalah pulau perayaan. Perayaan tidak lain adalah cara untuk menegaskan arti dasar hidup dan kegembiraan hidup. Perayaan adalah cara untuk menegaskan keterkaitan kita dengan alam, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Ada kalanya menggunakan imajinasi dan kreativitas kita dalam kaitannya dengan hubungan, pakaian, makanan, dan rekreasi. Perayaan menyegarkan kembali dan memperbaharui hidup kita, memperbaharui keluarga dan ikatan sosial kita. Perayaan memberikan istirahat, relaksasi, dan hiburan. Selalu pilih hidup dan bukan kematian. Ya, selalu pilih hidup dan bukan kematian. Tuhan telah menciptakan kita menurut gambarnya sendiri, tapi Dia telah menciptakan kita dalam kebebasan. Hasil dari tindakan menciptakan kita sebagai bagian dari Tuhan sangat bergantung pada apa yang kita pilih untuk menjadi. Kelimpahan hidup dan kegembiraan hidup sangat bergantung pada pilihan dan keputusan yang kita buat. Baik kehidupan maupun kematian mengelilingi kita. Kita bebas memilih yang terbaik atau yang terburuk. Banyak yang memilih hidup, meskipun beberapa memilihnya dengan setengah hati. Banyak juga yang memilih kematian. Pilihan ada di tangan kita. Kita dapat memilih benih kehidupan dan menaburnya dimanapun kita inginkan dengan tujuan untuk menghasilkan lebih banyak kehidupan. Kita juga bisa memilih peluru untuk membunuh hidup atau menyangkal kehidupan. Bahwa beberapa orang memilih ini juga adalah fakta dan yang menakjubkan pada saat itu. Mari kita memilih hidup. Mari kita tabur benih kehidupan dalam pelayanan kita. Promosikan hidup dalam diri kita sendiri dan orang lain, sehingga semua bisa memiliki hidup yang berkelimpahan. Itulah kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.